Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Insya Allah pekan ini kita akan belajar tentang pecahan lagi. Tapi pecahannya dibagi menjadi 4 nih teman-teman. 1. Pecahan biasa. 2. Pecahan campuran. 3. Desimal. Dan 4. Pecahan dalam bentuk persen. Teman-teman saksikan ya video-video berikut ini. Sampai ketemu. Alhamdulillah, hari ini kita belajar tentang mengubah berbagai bentuk pecahan. Teman-teman simak ya. Pastikan teman-teman mendengar dan menyaksikan videonya di laptop atau handphonenya masing-masing. Coba teman-teman tidak beralih pandang ya, agar teman-teman memahami materi hari ini. Kita akan mulai dengan pecahan biasa. Pecahan biasa itu teman-teman terdiri dari A per B. Apa itu A? A adalah pembilang, karena dia ada di bagian atas. Dan B adalah penyebut, karena dia di bagian bawah. Berikutnya kita akan beralih kepada pecahan campuran. Bedanya dengan pecahan biasa, pecahan campuran memiliki satu lagi bilangan yang terdapat di penulisannya, yaitu si C. C disebut sebagai bilangan bulat. A sama ya, seperti pecahan biasa disebut sebagai pembilang. Dan B disebut sebagai penyebut. Jadi untuk campuran ada tambahan bagian C-nya ya teman-teman, yaitu bilangan bulatnya. Selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke campuran dan sebaliknya. Teman-teman saksikan ya dan disimak baik-baik, lihat dan dengarkan. Pecahan campuran akan didapatkan dari pecahan biasa yang nilai pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Jadi itu syaratnya ya untuk bisa dapat mengubah sebuah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Pembilangnya teman-teman harus lebih besar atau bagian atasnya harus lebih besar dari bagian bawahnya. Kita akan mulai dengan contoh soal ya teman-teman. Ini adalah contoh soal pertama. Ubahlah pecahan 15 per 4 menjadi pecahan campuran. Pertama teman-teman, kita akan melakukan pembagian karena per itu sama dengan bagi. Jadi 15 per 4 itu sama dengan 15 dibagi 4. Ingat ya, pembilangnya yang ada di dalam rumah, penyebutnya di luar rumah. Jadi yang 15 dibagi dengan 4, bukan sebaliknya. Diingat ya teman-teman. Sampai di sini teman-teman harus memikirkan, kira-kira karena pembaginya 4, berarti 4 kali berapa yang tidak boleh lebih dari 15? Betul sekali, 4 dikali 3. Karena 4 dikali 3 sama dengan 12. Kalau kita pakai 4 kali 4 hasilnya 16 ya teman-teman. Dan itu sudah lebih dari 15, jadi tidak boleh. Kita hanya boleh mentok atau mendekati di perkalian 4 kali 3. Oke, kita lanjutkan. Angka 3 ini adalah hasil perkalian 4 yang paling dekat dengan 15. Jadi, 3 ini yang boleh dilingkari akan kita masukkan ke bagian atas sebagai hasil dari pembagian 15 dibagi 3. Maaf, 4. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Sekarang 15 dikurangi 12. Berapa hasilnya? Betul, 3 ya teman-teman. Oke, karena sisanya 3 atau hasil pengurangan dari 15 dengan 12 adalah 3, dan 3 ketika kita bagi kembali ke 4, itu nggak mendapatkan hasil karena angka 3 lebih kecil dari angka 4, jadi dia selesai. Nah, teman-teman jangan lupa tuliskan sisa ini sebagai sisa, supaya kita tahu bagaimana cara menuliskannya. Baik, beginilah cara penulisannya teman-teman. 15 per 4 ketika kita ubah menjadi pecahan campuran menjadi hasil
sisa per pembagi. Hasil itu berarti tadi di tempat C ya teman-teman. Tadi hasilnya berapa nih 15/4? Oke, betul 3 ya. 3 hasilnya, yang hijau 3 sisa dari 4 gitu. Teman-teman boleh lihat baik-baik, boleh ulang. 3 yang merah adalah hasil, 3 yang hijau adalah sisa, dan 4-nya adalah pembaginya. Jadi 15/4 ketika diubah menjadi pecahan campuran menjadi 3/4. Oke, susah? Gampang? Atau gampang sekali? Coba kita tes di contoh yang kedua. Disimak ya teman-teman ya. Sekali lagi silakan dilihat dan didengarkan dengan baik. Kalau teman-teman tidak merasa mengerti yang tadi, berarti sekarang lebih fokus ya teman-teman. Ubahlah pecahan 7/2 menjadi pecahan campuran. Pertama, kita akan melakukan pembagian ya teman-teman seperti tadi. 7/2 artinya 7 dibagi 2. Jadi yang di dalam rumah adalah 7 ya teman-teman. Yang di luar rumah adalah 2. Sama seperti tadi, karena pembaginya 2, kita akan pikirkan 2 kali berapa ya yang tidak boleh lebih dari 7. Kalau pas boleh ya. Berapa nih teman-teman? Nah, 2 kali 3 ya. Karena 2 kali 3 hasilnya 6. Kalau kita pakai 4, sudah lebih ya hasilnya. 3 ini kita tuliskan di bagian atas karena dia adalah hasil pembagian dari 7 dibagi 2. Ya, oke. Sekarang kita cari hasil pengurangan dari 7 dengan 6. Berapa hasilnya? 1. Dan nilai 1 sudah kurang dari 2 ya teman-teman. Hasil pengurangannya sudah lebih kecil dari pembaginya. Jadi kita bisa tuliskan angka 1 ini sebagai sisa. Masih ingat penulisannya teman-teman? Hasil sisa per pembagi. Berarti 7/2 ketika diubah menjadi pecahan campuran menjadi 1/2. Betul sekali. Mudah pokoknya teman-teman. Asal teman-teman mau mencoba. Seperti itu ya. Oke, 2 contoh tadi adalah mengubah pecahan biasa menjadi campuran. Sekarang Bu Lili mau balik nih teman-teman. Sekarang Bu Lili punya pecahan campuran yang akan kita balik menjadi pecahan biasa. Coba teman-teman simak lagi ya. Yang pertama, ubahlah pecahan 3/4 menjadi pecahan biasa. Ini seperti contoh nomor 1 tadi nih teman-teman. Berarti kita akan membuktikan apakah ketika 3/4 diubah menjadi pecahan biasa akan seperti contoh yang nomor 1 tadi. Yuk kita saksikan ya teman-teman. Pertama, kita akan melakukan Ka'bah. Itu singkatan yang dibuat agar memudahkan teman-teman. Kepanjangan Ka'bah adalah kali dan tambah, teman-teman. Jadi ada bagian yang akan kita kali, langsung kita lanjutkan dengan tambah. Nanti hasilnya akan kita pakai. Teman-teman saksikan ya. Ingat, dilihat dan dengarkan baik-baik layarnya ya. Hasil sisa per pembagi. Hasil dan pembagi itu kita kali, karena Ka'bah kan kali ya. Lanjutkan, hasilnya akan kita langsung tambahkan dengan yang sisa teman-teman. Aduh Bu nggak ngerti. Oke, Bu Lili langsung ke contoh soalnya ya. Kita ubah 3/4 menjadi pecahan biasa. Tadi dimintanya hasil dan pembaginya dikali ya teman-teman. Berarti angka 3 yang merah dan 4 kita kali. Gitu teman-teman. Setelah dapat nih hasil perkalian dari 3 dan 4, kita langsung tambahkan dengan angka 3 yang hijau, sisa. Nah, Bu Lili akan buat seperti ini teman-teman, biar teman-teman lebih mudah ya. 3 dikali 4, berapa hasilnya? Makanya Bu Lili kurungi, lalu langsung ditambah 3. Nah, hasilnya adalah 12 ditambah 3, yaitu 15. Nah, 15 inilah yang akan kita tuliskan di tempat
pembilang. Oh, sampai belibet nih Bu Lili. Jadi kita bisa tuliskan 3/4 ketika berubah menjadi pecahan biasa menjadi 15/4. Itu dia. Mudah ya teman-teman ya. Tapi tenang, Bu Lili siapkan satu contoh soal lagi. Yuk disimak ya teman-teman ya. Ubahlah pecahan 31/2 menjadi pecahan biasa. Kita akan melakukan Ka'bah teman-teman, karena dari pecahan campuran ke pecahan biasa ya. Oke, hasil dan pembagi dikali, lalu langsung ditambah dengan sisa. Kita langsung saja dengan contoh soal yang 31/2. Berarti 3/2-nya dikali, lalu langsung dilanjutkan dengan tambah 1. Nah, kita buat di dalam bentuk seperti ini. 3 kali 2, 6, ditambah 1 sama dengan 7. Betul. Maka penulisan bentuk pecahan campurannya adalah 7/2. Ibu 2-nya dari mana ya? 2-nya dari soalnya teman-teman. Jadi kalau penyebut itu tidak boleh berubah. Dia harus sama seperti soal. Nah, 7-nya itu kita dapatkan dari proses Ka'bah tadi teman-teman. Mudah ya? Insya Allah teman-teman akan lebih mengerti ketika teman-teman mencoba sendiri. Saat di daring nanti kita akan latihan banyak soal. Teman-teman boleh tantang dirinya masing-masing. Sampai bertemu teman-teman.